Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan membahas terkait persoalan apakah Wahabi sebagai sumber aksi terorisme. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama lihat dulu bagaimana jawaban Ustadz Wahabi ketika ditanya dengan pertanyaan yang semisal. Ini Ustadz ada pertanyaan, ya kita ringkas, kita bisa jadikan satu. Subhanallah, mengenai ya orang yang mengatakan bahwa radikalisme ini bersumber dari yang namanya Salafi atau Wahabi atau Salafi Wahabi. Ini perlu penjelasan dan pelurusan dari Ustadz. Dan ada juga yang di sebelahnya sebelumnya bertanya, ada ketakutan dari orang tua ketika anak-anaknya, pelajar, mahasiswa berburu dengan kelompok atau sesuatu yang mereka sebut dengan istilah Salafi atau Wahabi. Nah, bagaimana nasihat Ustaz tentang hal tersebut? Iya. Jadi kalau ada statement-statement seperti itu, kita menanggapinya biasa saja. Karena itu warna dan mungkin kondisi pribadi kepada orang yang mengeluarkan statement. Ya, dia mungkin ada masalah dengan orang-orang tertentu, dia merasa dirugikan oleh orang-orang tertentu, merasa disaingi oleh orang-orang tertentu, akhirnya mengeluarkan statement yang sebenarnya itu bermanfaat untuk diri ya. Kalau ingin berbicara adil dan kita memikirkan solusi pada hal yang menimpa negeri kita ini, kita bicara secara kebangsaan, apa yang dengannya merupakan solusi untuk bangsa dan negara, harusnya kita itu mencari akar-akar dan sumber pemikiran terorisme itu tadi. Kemudian kita menyebarkannya di tengah manusia. Kalau ada orang-orang yang berpemahaman radikal, dia datangi, diajak diskusi. Iya. Sekarang kalau dia menuduh Wahabi, tanyakan kepadanya, Wahabi itu apa definisinya? Salafi, tanya padanya, apa definisinya Salafi? Paling jawabannya Wahabi, Salafi itu yang tidak suka tahlilan. Itu kan masalah pribadi, masalah ijtihadi. Kalian katanya orang-orang yang menentang intoleransi. Masa orang berbeda pendapat, ini tahlilan, sana tidak tahlilan. Ketika masuk masalah datang acara, ada yang melakukan peledakan, semuanya melakukan Salafi Wahabi. Itu tidak benar namanya. Tidak adil. Demikian tadi jawaban dari Ustadz Wahabi, dan nampaknya di sini Ustadz Wahabi ini membiaskan definisi Wahabi, sehingga menurutnya Wahabi itu adalah orang yang tidak tahlilan. Ya, padahal bukan itu ya. Kita semua memahami apa yang dimaksud Wahabi sesuai dengan penjelasan Syekh bin Baz di dalam fatwanya. Ini dia situs resmi yang mendokumentasikan dan mempublikasikan fatwa-fatwa Syekh bin Baz, dan di dalamnya ada keterangan tentang definisi Wahabi. Karena ada yang bertanya siapa itu Wahabi. Dan redaksi di dalam fatwa ini sudah saya ketik ulang. Ada di sini. Ta'rifu bil wahabiyati. Definisi Wahabi. As-su'alu risalatun wasalat ilal barnamaji minal jumhuriyatil iraqiyati ba'ithuha mustami'un min hunaka. Yaqulu Khalidu Abdullahi Hasan. Pertanyaan. Sebuah surat telah sampai ke program ini dari Republik Irak. Pengirimnya adalah seorang pendengar dari sana yang bernama Khalid Abdullah Hasan. Al-akhu Khalidun lahu jam'un minal as'ilati min bainiha su'alun yaqulu sami'tu bil wahabiyati famanhum. Saudara Khalid memiliki beberapa pertanyaan. Di antaranya ada satu yang berbunyi, saya pernah mendengar tentang Wahabi. Siapakah mereka? Al-jawabu Al-Wahabiyatu hum atba'u Syekhil Imami Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi Al-Hanbali Al-Mutawaffa sanata sittin wa mi'ataini wa alfin minal hijrati. Jawaban Syekh bin Baz, Wahabi adalah para pengikut Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali yang wafat pada tahun 1206 Hijriah
kanat wafatuhu rahimahullahu sanata sittin wa mi'ataini wa alfin minal hijrati fid dir'iyati wa qabruhu ma'rufun hunaka. Beliau wafat rahimahullah pada tahun 1206 Hijriah di Dir'iyah dan makamnya dikenal di sana. Wa qad qama bid-da'wati ila Allahi fin nisfi tsani minal qarni tsani asyara fi Najdin ad-Dir'iyah wa ma haulaha. Beliau berdakwah kepada Allah pada paruh kedua abad ke-12 Hijriah di Najd, khususnya di Dir'iyah dan sekitarnya. Da'a ila tauhidillahi wa ankara 'alan nasi ta'alluqa bil kuburi wal amwati wal asnami wa tasdiqal kuhani wa munajjimina wa ibadatil asjari wal ahjari ala tariqatis salafis salih. Beliau menyeru kepada tauhid dan mengingkari praktek masyarakat yang bergantung pada kuburan, orang-orang yang sudah wafat, berhala, mempercayai dukun dan peramal, serta menyembah pohon dan batu dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh generasi salafus saleh. Di dalam fatwa ini, Syekh bin Baz dengan jelas menyatakan bahwasanya yang dimaksud Wahabi itu adalah para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang dimaksud pengikut di sini adalah orang-orang yang memuliakan Muhammad bin Abdul Wahab, serta orang-orang yang memiliki kesamaan di dalam prinsip-prinsip akidah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun barangkali dia tidak mengakui bahwasanya dirinya mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Namun apabila memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab di dalam dakwah dan akidah, maka bisa termasuk dikatakan Wahabi. Dan faktanya terdapat fatwa-fatwa ulama Wahabi yang berfatwa mengkafirkan umat muslim dan mereka mewajibkan untuk memeranginya. Fatwa-fatwa tersebut didokumentasikan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ini dia kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 9 yang di dalamnya menghimpun kumpulan fatwa-fatwa ulama Najd. Ini redaksi kitabnya ada di halaman 291. Dan seperti biasa redaksi kitab sudah saya ketik ulang. Ada di sini. Sudah saya beri harokat dan sudah saya tuliskan terjemahannya. Supaya nanti netizen bisa dengan mudah membacanya kembali. Dan ini bisa di-download. Linknya saya cantumkan di dalam kolom deskripsi. Fatwa Takfiri Wahabi. Faslun fi qitali man taraka tauhida. Pasal tentang memerangi orang yang meninggalkan tauhid. Al-amru tsani mimma yujibul jihada liman ittasofa bihi adamu takfiril musyrikina aw syakku fi kufrihim. Perkara kedua di antara hal yang mewajibkan jihad bagi seseorang yang memiliki sifat ini adalah tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka. Fa inna dzalika min nawaqidil islami wa mubtilatihi. Faman ittasofa bihi faqad kafara wa halal damu wa maluhu wa wajaba qitaluhu hatta yukaffirul musyrikina. Hal ini termasuk dalam pembatal-pembatal Islam, sehingga siapapun yang memiliki sifat ini ia telah kafir, halal darah dan hartanya, serta wajib diperangi hingga ia mengkafirkan kaum musyrikin. Wa dalilu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjagalah darah dan hartanya. Alaqa ismatal mali wad dami bi amrayni. Al-amru awalu qaulu la ilaha illallah, as-tsani al-kufru bima yubadu min dunillahi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggantungkan penjagaan darah dan harta seseorang kepada dua perkara. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Kedua, mengingkari segala yang disembah selain Allah. Fala yusamu damul abdi wa maluhu hatta yatiya bihadainil amrayni. Maka darah dan harta seorang hamba tidak akan terjaga sampai ia memenuhi kedua syarat ini. Al-awalu qauluhu la ilaha illallah wal muradu ma'naha la mujarradul lafdhiha wa ma'naha huwa tauhidullahi bi jami' anwa'il ibadati. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Yang dimaksud bukan hanya sekedar ucapan saja, melainkan maknanya yaitu mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Al-amru tsani al-kufru bima yu'badu min dunillahi wal muradu bidzalika takfirul musyrikina wal bara'atu minhum wa mimma yu'baduna ma'allahi. Kedua, mengingkari segala yang disembah selain Allah, yang maksudnya adalah mengkafirkan orang-orang musyrik, berlepas diri dari mereka serta dari sesembahan mereka selain Allah. Faman lam yukafirul musyrikina minad daulati turqiyati wa ubadil quburi ka ahli Makkah wa ghairihim
mimman abada salihina wa adala an tauhidillahi ila syirki wa baddala sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil bid'ah fahuwa kafirun mithluhum. Maka siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrik seperti orang-orang dari negara Turki, para penyembah kubur, penduduk Mekah dan lainnya yang menyembah orang saleh, berpaling dari tauhid kepada kesyirikan serta mengganti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah, maka ia kafir seperti mereka. Wa in kana yakrahu dinahum wa yubghiduhum wa yuhibbul islam wal muslimina fa innal ladzi la yukaffiru musyrikina ghairu musaddiqin bil qur'ani. Bahkan jika ia membenci agama mereka, membenci mereka serta mencintai Islam dan kaum muslimin, ia tetap dianggap kafir, karena orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrik berarti ia tidak mempercayai Al-Qur'an. Fa innal qur'ana qad kafara musyrikina wa amara bitakfirihim wa adawatihim wa qitalihim. Sebab Al-Qur'an telah mengkafirkan orang-orang musyrik, memerintahkan untuk mengkafirkan mereka, memusuhi mereka dan memerangi mereka. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi Nawaqidul Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam Nawaqidul Islam, "Ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara." Perkara ketiga yang membatalkan Islam, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka ia telah kafir. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man da'a Ali bin Abi Thalib faqad kafara, wa man syakka fi kufrihi faqad kafara." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, barang siapa yang berdoa memohon kepada Ali bin Abi Thalib, maka ia telah kafir, dan barang siapa yang ragu akan kekafirannya, maka ia juga telah kafir. Al-amru tsalitsu mimma yujibul jihada liman ittasafa bihi mudhaharatul musyrikina wa i'anatuhum 'alal muslimina biyadin aw bilisanin aw biqalbin aw bimalin. Perkara ketiga di antara hal yang mewajibkan jihad bagi seseorang yang memiliki sifat ini adalah menolong kaum musyrik dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, baik dengan tangan, lisan, hati atau harta. Fahada kufrun mukhrijun minal islami. Hal ini merupakan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Faman a'ana al-musyrikina 'ala al-muslimina wa amadda al-musyrikina min malihi bima yasta'inuna bihi ala harbil muslimina ikhtiyaran minhu faqad kafara. Maka siapa saja yang membantu kaum musyrik dalam memerangi kaum muslimin atau memberikan mereka harta yang mereka gunakan untuk menghadapi kaum muslimin secara sukarela, maka ia telah kafir. Kitab Ad-Durar As-Saniyah halaman 291 juz 9. Jelas sekali di sini bahwasanya ulama Wahabi mengkafirkan umat muslim dan mewajibkan untuk memeranginya. Dan yang dikafirkan oleh ulama Wahabi di sini diantaranya adalah orang-orang yang bertawasul kepada orang-orang saleh yang sudah wafat. Kemudian orang-orang yang bertabaruk dengan kuburan orang-orang saleh yang mereka sebut dengan kuburiyun. Lalu orang-orang yang beristighosah. Menurut ulama Wahabi, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tersebut adalah orang-orang musyrik yang wajib diperangi halal darahnya dan hartanya. Termasuk di dalamnya adalah orang yang tidak mengkafirkan, maka dia pun divonis kafir juga. Dan apabila kita membaca dari awal, kita akan mengetahui bahwasanya negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dikafirkan juga oleh para ulama Wahabi, dan mereka mewajibkan untuk memeranginya karena menurut mereka sistem demokrasi bukan dengan hukum Allah. Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir dan wajib untuk diperangi. Jika tidak mau mengkafirkan dan jika tidak mau memeranginya, maka akan divonis kafir juga. Jadi kesimpulannya, sumber paham terorisme adalah ajaran Wahabi, itu adalah benar. Karena ulama Wahabi tidak melihat perbedaan pendapat di dalam masalah tawasul dengan orang-orang saleh yang sudah wafat, kemudian bertabaruk dengan kuburan-kuburan orang saleh sebagai masalah ijtihadiyah, tetapi menurut mereka itu adalah kemusyrikan yang jelas dan wajib diperangi. Jelas ini sangat berbahaya karena bertawasul dengan orang-orang yang soleh yang sudah wafat dan bertabaruk dengan kuburan orang yang soleh serta istighosah itu adalah amalan-amalan warga Nahdlatul Ulama. Dan jika ada Wahabi yang tidak terlibat aksi terorisme, itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mereka belum memiliki power atau kalah jumlah sehingga belum berani mengamalkan fatwa-fatwa ulama mereka. Yang kedua, mereka belum membaca
kitab-kitab atau fatwa-fatwa para ulama mereka sendiri, sehingga belum mengetahui fatwa-fatwanya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.